memahami pengertian qada dan qadar wajib hukumnya bagi umat Islam. Bahkan, percaya kepada qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar adalah dua konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan takdir. Qada adalah ketetapan Allah sejak azali sebelum penciptaan alam semesta, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan qada itu, atau sering disebut takdir. Penjelasan lebih detail. Qada merupakan ketetapan Allah yang bersifat pasti dan telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Qada mencakup segala sesuatu yang akan terjadi, baik maupun buruk, hidup maupun mati. Qadar adalah perwujudan dari qada, yaitu ketetapan Allah yang terwujud dalam kehidupan nyata. Qadar bisa berupa takdir yang sudah pasti mubram atau takdir yang masih bisa diusahakan mualak. Dalam Al-Quran, perintah beriman kepada qada dan qadar terdapat pada surat Al-Qamar ayat ke-49. Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Selain itu, terdapat juga pada surat Al-Ahzab ayat ke-36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Qada dan qadar sering disebut memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda. Hal tersebut dikarenakan bentuk kata dan pelafalan yang mirip antara keduanya. Secara bahasa, qada memiliki arti ketentuan. Sedangkan secara istilah, qada berarti ketentuan Allah yang sifatnya umum dan azali serta berlaku terhadap semua makhluk. Dikutip dari buku Akidah Akhlak yang disusun, ketentuan yang bersifat umum maksudnya hukum-hukum umum seperti keberhasilan dan kegagalan. Hukum umum kegagalan mengatakan bahwa kegagalan terjadi akibat kemalasan. Sebaliknya, hukum umum keberhasilan terjadi karena orang tersebut rajin belajar. Orang yang malas belajar dipastikan tidak dapat meraih keberhasilan. Sedangkan makna azali mengandung pengertian hukum atau ketentuan telah ada sejak dahulu, bahkan sebelum manusia ada di muka bumi. Hukum-hukum tersebut tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Terkait dengan qadar, secara bahasa artinya ketetapan atau ukuran. Secara istilah qadar berarti perwujudan atau ketentuan hukum Allah atas semua makhluk yang Ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Qadar memiliki sifat yang lebih spesifik ketimbang qada. Maksudnya, terjadinya qadar dapat didasarkan pada ikhtiar dan doa seseorang. Qadar sama artinya dengan takdir. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram merupakan takdir dan ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebagai contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Ketetapan itu termasuk takdir mubram. Takdir mualak adalah takdir yang masih bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh dari takdir mualak yaitu seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu namun ingin mengenyam pendidikan tinggi. Menyadari semua itu, orang tersebut berusaha keras untuk mengejar cita-citanya dan akhirnya ia dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Cita-citanya tercapai dan akhirnya ia dapat hidup dengan layak. Mengutip dari sumber yang sama, iman kepada qada dan qadar akan mendatangkan manfaat, yaitu hikmah. Hikmah tersebut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dengan beriman kepada qada dan qadar, maka kita keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. Mendidik diri untuk selalu bersyukur, bersabar dan bertawakal. Saat Allah SWT memberikan kita kenikmatan, maka kita harus bersyukur karena itu merupakan takdir Tuhan yang berupa kebahagiaan. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa serta memberikan ketenangan batin. Ketika kita memahami betul tentang qada dan qadar, maka kita tidak akan sombong apabila memperoleh keberhasilan. Menumbuhkan sikap optimis dan kerja keras, memotivasi manusia untuk semakin kreatif dalam rangka mengungkap hukum-hukum alam. Ada sebuah kisah di masa lalu yang menjelaskan tentang apa istilah kodok dan qadar. Di sebuah desa kecil bernama Darul Aman, hiduplah seorang pemuda bernama Umar bin Hakam, seorang petani sederhana yang hidup penuh syukur. Sejak kecil, Umar diajarkan oleh ayahnya tentang pentingnya ikhtiar, tawakal, dan keimanan pada qada dan qadar Allah. Namun, pemahaman tentang takdir masih menjadi teka-teki dalam hatinya. Suatu hari,
Desa mereka dilanda kekeringan panjang. Tanaman mati, air sungai mengering, dan ternak-ternak banyak yang mati. Umar bingung dan bertanya dalam sujud malamnya, "Ya Allah, bukankah Engkau Maha Pengasih? Mengapa kami ditimpa musibah ini? Apakah ini takdir-Mu? Jika ini takdir, mengapa kami harus berusaha?" Suatu sore, ketika Umar pergi mencari air ke hutan, ia bertemu dengan seorang pengembara tua yang membawa tongkat panjang dan menanteng kendi air. Lelaki tua itu berkata, "Wahai anak muda, engkau tampak gelisah. Apa yang membebani hatimu?" Umar menjawab, "Aku bingung tentang hidup ini, tentang kodo dan kodar. Jika segalanya telah ditentukan, lalu apa gunanya kami berusaha?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Sebelum kujelaskan, bantu aku menyalakan api. Tapi ingat, kayu basah jangan digunakan." Umar menuruti, ia memilih kayu kering dan menyalakan api. Orang tua itu berkata, "Mengapa tidak kau gunakan kayu basah?" "Kayu basah tak bisa menyala," jawab Umar. "Lihatlah," kata sang pengembara, "kau baru saja menggunakan akal dan kehendakmu untuk memilih. Itu ikhtiar, tapi apakah api pasti menyala? Tidak. Kadang api tak mau menyala walau kau sudah berusaha. Disitulah qadar Allah berlaku." Pengembara itu melanjutkan, "Wahai Umar, qada adalah ketetapan Allah yang telah ditentukannya sejak azali tentang umurmu, rizkimu, bahkan siapa yang akan kau nikahi. Sedang qadar adalah proses dan ukurannya bagaimana, kapan, dan lewat siapa takdirmu itu terjadi. Kau tidak tahu takdirmu apa, maka berusahalah, karena usaha adalah bagian dari takdirmu juga." Umar tercengang. "Kalau begitu," tanya Umar, "apakah kemarau ini takdir?" "Ya, tapi caramu menyikapi kemarau. Itulah ujiannya. Kau bisa putus asa, atau kau bisa mencari mataar. Kau bisa marah pada takdir, atau kau bisa berdoa dan terus menanam harapan." Pengembara itu lantas bangkit. "Umar, aku hanya singgah, tapi ingatlah, takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Takdir adalah jalan, dan kau adalah musafirnya." Setelah pertemuan itu, Umar kembali ke desanya. Ia membangkitkan semangat penduduk. Ia menggali sumur bersama warga, memanfaatkan air tanah yang tersisa. Mereka menanam dengan sistem tada hujan. Pelan-pelan, ladang kembali hijau. Beberapa bulan kemudian, hujan deras turun, sungai kembali mengalir, ternak berkembang, desa selamat. Saat duduk di beranda rumahnya memandangi sawah, Umar berkata pelan, "Qada Allah memang tak bisa kubah. Tapi qadarnya membukakan banyak jalan, dan jalan itu harus kupijak dengan keyakinan." Dengan cerita Umar bin Hakam memberi pelajaran bahwa qada ketetapan Allah tak bisa ditawar. Kelahiran, kematian, rezeki, dan takdir akhir. Qadar, ukuran dan proses adalah bagaimana kita menjalaninya, lewat usaha, doa, pilihan, dan ujian. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan, maka kita wajib berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Allah memberi akal dan kehendak agar manusia menjadi hamba yang bertanggung jawab atas pilihannya. Takdir bukan alasan untuk malas, tapi jembatan menuju ridanya.